Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Dan mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 20. Tapi nanti saya akan bahas sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Yesua menggenapi Torah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Tema kita hari ini adalah lebih baik beriman daripada beragama. Lalu kalau tema demikian, apakah tidak perlu beragama? Beriman lebih baik daripada beragama. Ini lanjutan seri khotbah minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya itu dikatakan lebih baik beriman daripada berlogika. Sekarang lebih baik beriman daripada beragama. Saya baca sekali lagi ayat pasal 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini khotbah Tuhan Yesus, lanjutan khotbah di bukit pengajaran. Dan di dalam khotbah pengajaran ini sekaligus Tuhan Yesus mengajarkan mengenai etika. Jadi di atas segala aturan manapun. Kenapa dikatakan lebih baik beriman daripada beragama? Bukan berarti agama tidak penting. Agama penting. Namun bahwa kebanyakan agama-agama, ya, ajaran agama satu dengan ajaran agama lain, sebanyak-banyaknya agama di dunia ini, sebanyak itu juga perbedaan-perbedaan agama. Sehingga pengajaran daripada agama tersebut bertentangan dengan pengajaran satu terhadap yang lain. Dan akibatnya nanti ada agama-agama yang merasa lebih hebat agamanya dibanding dengan agama orang lain. Lebih spesifik, lebih eksklusif dia dibanding dengan orang lain. Sehingga nanti kita ketahui bahwa ada agama-agama di dunia memperbolehkan membunuh yang tidak sesuai dengan agamanya. Dan salah satu adalah orang Yahudi. Agama Yahudi boleh membunuh kalau itu sudah bertentangan dengan ajaran mereka, sudah bertentangan dengan kitab Taurat. Contoh, yang berzina boleh dibunuh, yang mencuri boleh dipegal tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka terjadilah peperangan di dunia. Apa sebab? Karena peperangan disebabkan oleh perebutan suku, agama, ras, dan kekuasaan. Maka Yesua datang ke dalam dunia untuk meluruskan pengajaran-pengajaran agama ini. Dan dia meletakkan seluruhnya, ya, di atas agama itu adalah kasih. Maka kita lihat di sini bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan Taurat, saudara-saudara. Yesus datang bukan untuk membatalkan satu titik atau satu karya pun, satu iota atau satu koma. Karena kalau satu koma saja berubah dalam tulisan Ibrani, maka bacaannya pun pasti berbeda. Dan pengertiannya pun berbeda. Maksudnya pun juga berbeda. Arahnya pun berbeda. Kayaknya kemarin, minggu yang lalu saya membaca kepada kita, aser itu adalah kata sambung, yang. Tapi kalau tulisannya semua sama, tapi kalau dibaca eser, itu berbeda lagi pengertiannya. Eser itu merupakan suatu rasa. Tapi kalau asar itu adalah hanya kata sambung, menyambungkan saja, menghubungkan saja. Tapi kalau eser itu artinya apa? Rasa yang di sini, di dalam kita rasa. Kasih Tuhan itu kita nggak bisa raba, nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Amin.
Kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Kita bisa rasakan dalam pemulihan hidup kita. Kita bisa rasakan dalam pemulihan keluarga kita. Kita bisa rasakan dalam pemulihan ekonomi kita. Kita bisa rasakan dalam pemulihan kesehatan kita. Nah, di dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus katakan, penggenapannya, aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapi. Nah, ini dia. Ini nubuatan, ini penggenapan, saudara-saudara. Ini luar biasa. Di perintah kebenaran firman Tuhan harus diajarkan dengan benar. Jadi harus disampaikan dengan benar. Gak boleh firman Tuhan itu ditutup-tutupi. Dikatakan ayat 19. Oleh karena itu siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar manusia secara demikian, dia akan disebut yang terkecil dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkan, dia akan disebut besar dalam kerajaan surga. Ini penggenapan. Jadi di sini di ayat yang baru, di perikop yang kita baca ini ada 8 penggenapan hukum Taurat yang diajarkan lalu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Ini lanjutan tadi. Melakukan kebenaran firman Tuhan lebih dari orang yang taat beragama. Ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu, bayangkan itu Bapak Ibu, jika kebenaran kita tidak melebihi kebenaran orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, sekali lagi saya ulangi, jika agamamu, jika kebenaranmu tidak lebih besar, lebih hebat, lebih baik dibanding dengan ajaran orang Yahudi, dibanding dengan ajaran orang Farisi, dibanding dengan ajaran orang Saduki, maka sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu kata firman. Itu kata Adonai Yesus HaMashiach. Bukan kata saya. Saya cuma mengutip. Saya ulang membacanya. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melebihi, melimpah, lebih banyak daripada para Alkitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi agama tidak bisa membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Termasuk agama Kristen. Lalu kalau begitu Bapak datang, kenapa kita beragama Kristen? Yesus tidak membawa agama Kristen. Tapi orang-orang yang percaya kepadanya menyebutkan diri mereka orang Kristen. Amin. Pengikut-pengikut Adonai itu menyebut diri mereka orang Kristen. Sehingga disebut agama. Jadi agama itu tidak, kemudian gam itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau, hanya sebatas itu saja. Dia nggak bisa membawa. Kalau di dalam agama kita tidak ada Yesus, kalau dalam agama kita tidak ada Yesua, maka agama itu tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kecuali dalam agama itu, dan kita imani Yesua yang ada di dalam agama itu baru memperoleh hidup yang kekal. Maka orang-orang Yahudi katakan, coba membantah, orang Farisi membantah, orang Saduki membantah Adonai Yesus HaMashiach. Maka Yesus mengatakan, jangan membunuh. Kamu sudah dengar firman, jangan membunuh. Dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman. Tapi jawaban daripada Adonai dikatakan, ini sikap hidup orang beragama. Para ahli kitab, orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Ini sikap mereka. Ada ajaran Taurat, jangan membunuh. Dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman, dihukum. Nah, hukuman itu hukuman mati. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Tapi melebihi dari takaran itu, di atasnya ada hukum yang tertinggi, yaitu hukum kasih. Disampaikan oleh, namun ini sikap orang beriman, ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab, sekali lagi, setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, artinya apa? Kamu masuk neraka.
kamu tolol, kamu dungu, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada dalam neraka api. Ini ada salah seorang mengaku-ngaku filsuf di media itu, Rocky Gerung, mengaku-ngaku orang hebat, tapi dia mengucapkan dungu kepada orang-orang, lebih lagi kepada pemerintah. Hati-hati, dia belum membaca ini. Dia belum membaca kitab suci. Nggak tahu dia ini orang Kristen atau orang apa. Saya nggak tahu. Dia belum membaca. Dia menghakimi orang. Tolol, dungu. Ini perlu Rocky Gerung ini mendengarkan firman Tuhan ini. Dan semoga dia memutar ini YouTube ini, atau ada saudara-saudara menyampaikan kepada dia, sharekan kepadanya firman Tuhan ini. Sikap hidup orang beragama, para ahli Taurat, kitab suci ini lanjutan. Nah, kita berbicara ini sikap orang benar. Saat memberi persembahan kepada Tuhan, harus dalam keadaan berdamai dengan saudara. Engkau memberi persembahan, aku memberi persembahan, kita harus berdamai dulu di dalam rumah, di dalam keluarga. Kita lanjut. Sikap orang yang beragama berlawanan dengan sikap orang benar. Yesus bilang apa? Berdamai dengan musuh. Kalau yang beragama, musuh harus dilawan, harus diperangi, harus di bumi hanguskan, dihancurkan. Begitu. Bukan seperti itu sikap yang orang benar. Kalau orang beragama, semua yang bertetangga, semua yang berlawanan, semua orang yang tidak sesuai dengan ajaran kita harus lawan mereka. Tapi kalau orang yang benar, semua musuh kita harus kasihi mereka, supaya mereka tahu kasih Tuhan yang abadi. Amin. Itu yang luar biasa. Ya, kita bersepakatlah segera dengan lawan perkaramu sementara engkau berada dalam perjalanan bersamanya, supaya jangan lawanmu itu dalam menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dijebloskan ke dalam penjara. Ini juga berbicara tentang kuasa gelap. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali tidak akan pernah keluar dari sana sampai engkau telah membayar kodrantes yang terakhirnya, tanggung jawab terakhir. Nah, nanti akan dijawab itu seterusnya. Sikap orang yang beragama berlawanan dengan sikap orang benar. Ini dia. Sikap orang beragama, kamu sudah mendengar yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, janganlah berzina. Tapi justru Adonai Yesus memberikan lebih daripada itu. Engkau sudah berzina, engkau dihukum. Yesus mengatakan, memandang perempuan dengan nafsu birahi sudah berzina. Dan sebaliknya juga, laki-laki memandang perempuan dengan nafsu birahi sudah berzina. Ya, wanita juga begitu, memandang laki-laki dengan nafsu birahi sudah berzina. Jadi ini lebih jelas dibanding dengan terjemahan sebelumnya. Engkau memandang perempuan sudah berzina. Yang dimasukkan dalam bahasa aslinya itu adalah seperti ini. Memandang wanita, memandang. Kita sederhanakan dalam bahasa sehari-harinya, dalam bahasa sederhananya. Memandang lawan jenis dengan nafsu birahi sudah berzina. Jelas saya pengertiannya? Jadi, kalau cuma bilang kamu memandang perempuan, kamu memandang laki-laki sudah berzina, berarti tutup mata setiap hari. Kan nggak boleh, nggak bisa. Gimana? Lah, maaf kata saya berikan, ibu kan perempuan. Lah, kalau saya pandang dia setiap hari, apakah saya berzina? Kan enggak. Anak saya perempuan. Apakah ketika saya pandang anak saya setiap hari, lalu kemudian saya udah berzina? Tidak. Yang dimasukkan adalah kita memandang lawan jenis kita, siapa saja. Kita dengan nafsu birahi, kita sudah berzina. Sekalipun itu ayah, sekalipun itu ibu, sekalipun itu anak, kalau kita pandang dia dengan nafsu birahi, maka kita sudah melakukan perzinahan. Jadi lebih jelas. Kita lanjut yang kelima.
Sikap orang yang benar bertentangan dengan sikap orang beragama. Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cukilah itu dan buanglah. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan mau kesempurnaan dalam hidup kita. Jangan pergunakan mata sebelah untuk hal-hal yang melanggar etika, untuk hal-hal yang berdosa. Jangan. Tapi pergunakan seluruh organ tubuh kita. Mata, hidung, telinga kita, mulut kita, bibir kita, tangan kita, rambut kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada pertanyaan dari anak-anak mahasiswa, termasuk siswa, Pak, ngecat rambut itu dosa enggak? Kan ada di dalam Alkitab. Ngepang-ngepang rambut itu dosa atau tidak? Letaknya dosa atau di mana? Letak dosa adalah di motivasi. Motivasinya mengecat rambut itu supaya kelihatan seperti WTS, seperti PSK untuk menjual diri, itu dosa. Tapi kalau ngecat rambut untuk kemuliaan nama Tuhan, misalnya, ya, rambutnya sudah belang-belang karena udah tua, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ini belang-belang, itu sama dengan ngecat rambut juga. Dia merasa kurang pede di dalam dirinya, dia kembalikan seperti warna normalnya, itu tidak dosa. Tapi kalau sudah tua, firman Tuhan bilang, rambut putih adalah kemuliaan. Amin. Jadi kalau kepang-kepang rambut, ada yang kepang rambut kayak tombak yang di sebelah sini, kayak baluse yang sebelah sini, yang di belakang kayak ekor kuda, yang di depan kayak ekor sapi, yang di samping kanan kiri kayak ekor harimau. Yang keenam, sikap hidup orang beragama, ahli Taurat, dan telah dikatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberikan kepadanya surat cerai. Menceraikan istri boleh. Ini yang saya juga secara pribadi menolak sikap daripada Ahok. Kenapa? Karena ini dikembangkannya ini. Dalam sisi ini dia punya kelemahan, kekurangan. Tapi yang sisi lain kita harus hormati, hargai. Tapi Yesus mengatakan, namun aku berkata kepadamu bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya, kecuali karena masalah percabulan, dia menjadikan wanita itu berzina, dan siapa yang sekiranya menikahi wanita yang diceraikan, dia pun berzina. Lebih tegas. Dalam hidupmu, dalam hidup kita berkeluarga, tidak boleh main-main. Jadi cinta kita jangan muncul setelah pasangan hidup kita dipanggil oleh Tuhan. Maka kasihilah dia dengan sepenuh hati, sehingga secara otomatis cinta itu muncul pada waktu dipersatukan sampai pada waktu dipisahkan. Yang ketujuh, sikap hidup orang beragama. Kamu, ayat 33, kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka kepada zaman dahulu telah dikatakan, janganlah bersumpah palsu, tetapi penuhilah sumpahmu itu di hadapan Yahweh. Adonai Yesus mengatakan, janganlah sekali-kali bersumpah entah demi surga, karena surga itu adalah tahta Elohim, atau demi bumi, karena bumi itu tahta tempat tumbuhan kakinya, atau demi kepalamu, karena engkau tidak berhak, sehelai rambut pun tidak berhak untuk memutihkan atau menghitamkannya. Dalam arti yang normal. Pegang rambut hitam ya, yang putih jadi hitam, enggak. Yang hitam jadi putih ya, enggak. Kecuali tadi hanya sekarang kalau keluar yang putih-putih, ya bersyukur, puji Tuhan. Kecuali kalau ada yang gatal, itu ditarik. Itu berbeda, beda soal. Biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Yang terakhir, sikap hidup orang beragama. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kita baca yang sebelahnya, yang sikap orang beriman. 3, 2, 1.
Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, sodorkanlah kepadanya pipi yang kiri. Ini bukan menantang, ini maksudnya. Jangan mencari persoalan, jangan mencari masalah, jangan buat huru-hara. Tapi nampakkanlah sikap yang beretika yang baik, nampakkanlah sikap yang mengasihi. Kalau 8 hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka 2 hal akan terjadi di dalam hidup ini dari awal sampai akhir. 2 hal akan terjadi. Sempurna secara rohani dan tercukupi secara jasmani materi. Ini semuanya Yesus, Adonai Yesua, ajarkan kepada kita di dalam kehidupan kita, hidup di dunia ini, di dalam kita berjuang untuk beriman kepadanya, dan di dalam kita beriman kepadanya, ayat yang minggu lalu dikatakan, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Yesus tidak melarang kita untuk berjuang, bekerja, berdagang, bertani, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta. Dia berjuang. Kenapa? Itu hanya salah satu sarana untuk mendapatkan rezeki berkat Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita, dalam perjuangan itu, kita kedepankan kasih, kita kedepankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita.